dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Polda Lampung musnahkan barang bukti narkoba. Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung memusnahkan barang bukti narkoba, yakni 68 kg ganja, 3,3 kg sabu, dan 1.287 butir ekstasi. Kepala Bagian Pengawasan dan Penyidikan Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, AKBP Darman Gumai mengatakan, hal tersebut saat menggelar konferensi pers pada Senin 25 Juli 2022 di Mapolda Lampung. Ia mengatakan pemusnahan barang bukti tersebut merupakan hasil dari ungkap kasus sejak April 2022 lalu. Adapun cara pemusnahan barang haram yang sudah dimasukkan ke dalam tong lalu diberi minyak, arang, dan dibakar. Menurut AKBP Darman, barang bukti yang diamankan dibakar sampai habis menjadi abu dan selanjutnya dibuang ke tempat pembuangan akhir Bakung Teluk Betung Timur. Pemusnahan barang bukti tersebut katanya berdasarkan pasal 91 Undang-Undang 35 tahun 2009. Polda Lampung pun meminta wartawan memilih barang bukti mana yang lebih dulu untuk dimusnahkan. Lalu sahutan wartawan saat konferensi pers meminta polisi lebih dulu untuk memusnahkan sabu. Ia mengatakan Polda Lampung telah menangkap 15 tersangka dari 15 kasus dalam 3 bulan terakhir. Selain itu, Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung juga menitipkan 22,74 gram sabu kepada Polda Lampung untuk dimusnahkan. AKBP Darman mengatakan, selain tangkapan Polda Lampung, ada juga barang haram dari BNNP Lampung yang juga ikut dimusnahkan. Barang haram titipan BNNP Lampung yakni sebanyak 22,74 gram sabu. Saat ditanya berapa nilai transaksinya dari 3 jenis barang haram yang berhasil disita dan dimusnahkan, ia pun tidak bisa menjawabnya. Dan peredaran narkoba di Lampung tetap subur dikarenakan garis pantai di Sumatera cukup panjang. AKBP Darman mengatakan mayoritas peredaran narkoba karena letak garis pantai yang terpanjang di dunia. Sehingga pengawasan susah karena banyaknya pelabuhan tikus dan pelabuhan gelap. Untuk narkoba yang dimusnahkan didapatkan dari Aceh, Medan, dan Pekanbaru, bahkan sabu 3 kg berasal di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Berita selanjutnya, Bea Cukai Lampung ungkap alasan penyegelan trikon kontainer US Army. Bea Cukai Lampung paparkan alasan melakukan penyegelan dan pemeriksaan terhadap trikon kontainer US Army di PT Pelabuhan Panjang. Kepala Seksi Kepabeaan Bea Cukai Lampung Zulfikar Islami pada Senin 25 Juli 2022 menerangkan, trikon kontainer US Army merupakan barang info sementara sehingga harus dilakukan pemeriksaan fisik. Ia menerangkan barang-barang yang disegel Bea Cukai merupakan barang legal, hanya saja masih dalam proses penyelesaian administrasinya. Menurutnya, semua barang-barang trikon kontainer US Army adalah barang-barang wajar info sementara, sehingga wajib dan harus dilakukan pemeriksaan fisik. Ramainya pemberitaan terkait penyegelan trikon kontainer US Army itu, kata Zulfikar, dikarenakan barang-barang tersebut menyangkut peralatan perang. Apalagi barang yang disegel dianggap seksi karena menyangkut senjata api milik tentara Amerika sehingga menjadi trending.
Alasan pihaknya melakukan penyegelan, kata Zulfikar Islami, agar barang-barang dari trikon kontainer US Army tepat guna dan tepat sasaran serta tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak tepat sasaran. Saat dikonfirmasi awak media terkait benda apa saja yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai Lampung, Zulfikar Islami mengatakan pihaknya memerlukan detail data. Namun begitu pada prinsipnya Zulfikar mengatakan jika semua barang di trikon kontainer US Army adalah barang legal yang digunakan dalam pelatihan TNI Angkatan Darat dan US Army. Ia juga pastikan manifest seluruh barang yang ada di dalam trikon kontainer US Army semuanya ada. Zulfikar Islami menjelaskan barang-barang di trikon kontainer US Army semua dikirim dari Amerika Serikat dan masuk ke Indonesia melalui vendor. Zulfikar Islami menambahkan total kontainer yang dikirim dari Amerika ke Pelabuhan Panjang dalam rangka latihan Garuda Shield TNI AD dan US Army yakni sebanyak 12 kontainer. Ia pun mengutip Dirjen Bea Cukai bahwa semuanya adalah prosedur standar, yakni melakukan pemeriksaan dan penyegelan barang masuk Pelabuhan Panjang. Setelah dilakukan pelaksanaan prosedurnya, barang-barang tersebut lalu akan disurat pemberitahuan pengeluaran barang untuk kemudian dibawa ke Batu Raja. Di Batu Raja, Sumatera Selatan akan dilakukan pelatihan perang TNI AD dan US Army. Adapun barang-barang di dalam trikon kontainer US Army antara lain senjata api, helikopter, kendaraan perang, dan perlengkapan perang lainnya. Berita selanjutnya, penyebab keracunan massal di Pesawaran akhirnya terungkap. Saat ini penyebab keracunan massal di Desa Lumbirejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran sudah diketahui hasilnya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran Media Apriliana pada Senin 25 Juli 2022 mengungkapkan bahwa hasil sampel dari Labkes Dabaru keluar hari ini. Ia memaparkan bahwa penyebab keracunan massal di Desa Lumbirejo, Kecamatan Negeri Katon, berasal dari bakteri E. coli dan Salmonella. Ia juga menjelaskan bahwa seharusnya bahan makanan yang diteliti untuk mengetahui penyebabnya, namun pada saat itu bahan makanan tersebut sudah habis. Jadi peristiwa keracunan tersebut terjadi setelah mengkonsumsi makanan yang terjadi pada hari Jumat 15 Juli 2022. Dan baru pada hari Minggu 17 Juli baru diketahui terjadi keracunan massal di Desa Lumbirejo. Selain itu, Kadis Diskes mengungkapkan bahwa korban keracunan tidak hanya mengkonsumsi mie ayam saja, tetapi juga rujak. Dan saat dilakukan pengecekan, pihak Diskes Pesawaran mengatakan kedua bahan makanan sudah tidak ada lagi. Berita selanjutnya, permudah buat Kia, Disduk Capil Mesuji luncurkan aplikasi Cap Goji. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji meluncurkan inovasi aplikasi Kesan Cap Goji, yakni kerjasama online Disduk Capil Go Sekolah Mesuji. Aplikasi terbaru itu dapat di-download di Play Store. Uji coba aplikasi Cap Goji dilakukan perdana di Sekolah Dasar 4 Simpang Pematang pada Senin 25 Juli 2022. Kepala Disduk Capil Kabupaten Mesuji Mursalin mengatakan, pihaknya berkunjung ke SD Negeri 4 Simpang Pematang dalam rangka melakukan pelayanan pembuatan Kia lewat aplikasi Cap Goji. Untuk itu, kedepannya Disduk Capil Mesuji akan melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji. Hal itu dilakukan agar Disduk Capil Mesuji dapat membantu pembuatan Kia bagi para pelajar di Kabupaten Mesuji melalui aplikasi Cap Goji. Mursalin menjelaskan, sebelum menggunakan aplikasi Cap Goji untuk membuat Kia, diharapkan para guru mengetahui dan memenuhi syaratnya.
Untuk Kia, hanya cukup melengkapi dokumen kartu keluarga, akte kelahiran, dan foto selfie atau swafoto melalui aplikasi Cap Goji. Setelah swafoto dan terupload, Disdukcapil Mesuji langsung memverifikasi dan melakukan pencetakan Kia. Pembuatan Kia sangatlah penting karena bukan hanya sebagai data penduduk, tapi juga banyak manfaatnya bagi anak seperti untuk mendaftarkan sekolah. Lalu syarat mengurus tabungan di perbankan bagi anak yang ingin memiliki tabungan sendiri. Selain itu dapat digunakan untuk mendaftar BPJS dan klaim asuransi. Berita selanjutnya, Polres gelar apel pergeseran pasukan pengamanan Pilratin serentak 2022. Guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dan menjamin keamanan kotak suara pada Pilratin serentak 2022, Polres Lampung Barat menggelar apel pergeseran pasukan pengamanan. Acara tersebut digelar di lapangan Merdeka Labuan Jukung, pesisir barat Lampung pada Senin 25 Juli 2022. Kapolres Lampung Barat AKBP Heri Sugeng Priyanto mengatakan sebanyak 204 personil akan digeser ke TPS di 11 kecamatan yang ada. Menurutnya, 204 personil itu akan digeser ke TPS di 68 pekon. Selain itu, kata Kapolres Heri, ada 117 personil standby di Mapolres dan Mapolsek yang ada. Lalu ditambah 60 personil BKO dari Satbrimob Polda Lampung dan 90 personil BKO dari Polres Tanggamus, Waikanan, dan Lampung Utara. Menurut Heri, hal itu diperlukan jika terjadi gejolak atau kejadian yang mengancam menggagalkan Pilratin serentak di pesisir barat 2022. Diketahui pelaksanaan Pilratin serentak 2022 itu tinggal 2 hari lagi. Ada 68 pekon yang akan mengikuti Pilratin serentak tersebut. Lalu dari 68 pekon yang mengikuti Pilratin serentak, ada 168 TPS. Masing-masing TPS akan dijaga oleh personil Polri dan TNI. Untuk kotak suara, posisinya sudah berada di kecamatan masing-masing. Namun khusus 2 pekon, yakni Pekon Waiharu dan Bandar Dalam, sudah sejak hari Minggu 24 Juli 2022 sudah didistribusikan. Hal itu dikarenakan jaraknya yang cukup jauh. Hari juga berharap pelaksanaan Pilratin serentak agar masyarakat tetap menjaga kondusivitas yang ada. Berita selanjutnya, Kepala SDN Skipi jual bendera demi bantu bayi penderita tumor ganas. Tri Wahyuning, Kepala Sekolah SD Negeri Skipi Kecamatan Albung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara, rela berjualan bendera untuk membantu Ahtar Wikra Saputra, bayi berusia 3 tahun penderita tumor ganas di mata sebelah kanan. Tri Wahyuning berjualan bendera di depan Ramayana Kota Bumi. Dan hasil penjualan bendera sepenuhnya untuk membantu biaya pengobatan Ahtar. Menurutnya saat ditemui pada Senin 25 Juli 2022, ia sengaja berjualan bendera dan umbul-umbul karena sebentar lagi akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia mengatakan mulai berjualan sejak pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum berjualan, ia menjalankan tugasnya sebagai kepala sekolah. Menurutnya, saat ia bekerja, kakak perempuannya yang akan menunggu dagangan. Barulah setelah pulang bekerja, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, ia yang akan berjualan hingga sore hari. Dikatakannya untuk membantu biaya pengobatan Ahtar, ia mengalami sedikit kendala karena saat mengurus BPJS untuk Ahtar ada tunggakan. Akhirnya, kendala itu sudah ditangani salah seorang anggota legislatif Lampura, yakni Randy Apriansyah. Ia pun berharap agar para dermawan dapat mengulurkan tangannya untuk membantu biaya pengobatan Ahtar.
Bagi masyarakat Lampung Utara yang ingin membantu cukup dengan membeli bendera, umbul-umbul atau bisa langsung menyerahkan sedikit rejeki kepada keluarga Ahtar di Desa Skipi. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.